Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Bab 3105, Proposal yang Adil. Bab 7801 sampai bab 7805. Saat ini, anak laki-laki Zhang Ermao di toko benar-benar bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Saudara Ermao memberitahuku sebelum saya datang ke sini. Saya di sini untuk menipu orang. Saya harus berpura-pura bahwa sesuatu dari akhir dinasti Qing atau awal Republik Tiongkok berasal dari dinasti Ming. Lalu jual dengan harga tinggi. Berikan kepada pria di depan Anda. Sekarang orang ini mengatakan itu dari dinasti Song. Apa maksudnya? Dalam keraguan, dia tanpa sadar bertanya, "Bos, jika benda ini benar-benar dari dinasti Song seperti yang Anda katakan, berapa nilainya?" Uang. Zhou Liangyun berpikir sejenak dan berkata, barang perunggu dari dinasti Song Selatan sebenarnya relatif tidak populer mereka atau suka bermain dengan mereka. Hal ini terutama karena dinasti Song Selatan harus melawan musuh asing sepanjang waktu. Sebagian dari tembaga digunakan untuk perang. Selain itu, kondisi metalurgi pada saat itu terbatas, dan produksi tembaga sangat rendah. Oleh karena itu, secara alami terdapat lebih sedikit tembaga yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan sebagian besar adalah perunggu. Perunggu berkualitas tinggi sangat langka. Perunggu berkualitas tinggi umumnya menggunakan pengerjaan emas dinasti Song Utara sekarang menjadi barang yang bisa dimasukkan ke museum. Dan harganya sangat tinggi. Tema Buddha perunggu Anda adalah Yang Mulia Subintuo. Penampilannya memang tidak terlalu bagus, tidak memahaminya dan menyimpannya dengan tidak benar. Jadi mereka merusak kotak kulit itu dengan parah. Setelah rusak, kotak itu dibuat tua secara artifisial. Mengatakan ini, Zhou Liangyun menambahkan, tetapi meskipun dihancurkan, masih dapat dilihat bahwa pengerjaannya Buddha perunggu ini sangat kuat. Itu jelas merupakan benda yang sangat luar biasa di zaman itu. Dan dilihat dari jenis kapal dan pengerjaannya, benda itu harus seluruhnya disepuh. Tapi sayangnya, semua penyepuhannya hilang. Menurut perkiraan saya, hanya keluarga kerajaan atau kuil besar yang memiliki patung Buddha perunggu pada saat itu. Patung serupa dijual di lelang Beijing lebih dari 10 tahun yang lalu. Patung Buddha perunggu emas tidak sebagus yang ini. Harganya 20 juta yuan pada waktu itu pasti bernilai 100 juta yuan sekarang. Jadi jika ditempatkan sekarang, jika casing kulit dievaluasi di pasar, meskipun casing kulitnya rusak, saya perkirakan harga pasarnya tidak akan kurang dari 20 juta yuan, jika kotak kulitnya terpelihara dengan baik. Saya memperkirakan secara konservatif bahwa ada harapan untuk menjualnya di lelang dengan harga lebih dari 80 juta yuan. Ermao saling berteriak di saat yang sama. Dasar bodoh, bodoh sekali. Setelah dimarahi,
Xiao Changkun berkata dengan marah. Jangan main-main lagi, pulang, 80 juta lagi, sial. Kenapa tidak ini? Cucu bilang nilainya 800 juta. Kamu tidak punya apa-apa selain belajar bermain trik. Zhang Ermao juga sangat kesal dan memarahi dengan marah sangat jahat. Kamu hanya memperlakukan kami seperti monyet. Xiao Changkun mengertakkan gigi dan berkata, ini sangat membosankan. 2 hari pertama saya juga menonton video pendek beberapa hari yang lalu. Dan saya melihat seseorang menerima panggilan penipuan dari penipu. Dia tahu pihak lain adalah penipu, dan sengaja mengobrol dengan penipu selama lebih dari 10 menit untuk membuat penipu melihat-lihat. Orang ini mungkin mengajak kita bersenang-senang, benar-benar putus asa. Dalam hal ini, jika seorang kolektor barang antik menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dijelaskan penjualnya, dia tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya meskipun dia dibunuh. Bukankah ini hanya pickup standar? Siapa yang akan memberitahu orang lain sebelum mengetahui kebocoran bahwa Anda adalah kebocoran besar dan bernilai banyak uang? Setiap orang hanya akan menyembunyikan kebenaran di dalam perutnya, lalu berpura-pura tenang dan mengatakan bahwa produk Anda tidak terlalu bagus dan tidak bernilai banyak uang. Harga yang saya berikan kepada Anda sudah merupakan yang tertinggi di industri. Oleh karena itu, mereka semua merasa Zhou Liangyun hanya memainkan permainan standar. Seperti kata pepatah, Anda mengarang cerita untuk dimainkan dengan saya, dan saya akan mengarang cerita untuk dimainkan dengan Anda. Adapun Xiao Changkun, setelah masalahnya selesai, penipuan telah terungkap sepenuhnya. Mengapa masih perlu membuang waktu di sini? Tapi tidak ada yang menyangka kata-kata Zhou Liangyun selanjutnya akan membingungkan mereka berdua lagi. Dia berkata kepada pria itu, jika Anda bisa menunggu, Anda dapat memberikan barang itu kepada saya untuk dikirim. Setelah menjualnya, saya akan memberi Anda 10%, yaitu 10%. Dan sisanya akan menjadi milik Anda. Bagaimana menurut Anda, Xiao? Changkun tertegun. Dia bertanya kepada Zhang Ermao, apa yang ingin dilakukan cucu ini? Apakah dia kecanduan akting? Zhang Ermao menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Mungkinkah dia mencoba menipu kita untuk menyimpan barang-barang dan kemudian mengambilnya? Apakah Anda menggunakan kami sebagai alasan? Xiao Changkun bertanya. Bukankah Anda mengatakan bahwa pedagang barang antik bersedia mengakui kekalahan dan polisi tidak akan mempedulikannya? Dia ingin menjualnya secara konsinyasi, yang berarti dia tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu. Ambil dulu, bagaimana jika dia tidak menelepon polisi dan membeberkannya ke seluruh industri? Dia memiliki wawasan untuk memahaminya penipuan dan terkenal. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih menginginkan barang ini? Apakah kamu berani mendatanginya dan memintanya? Sialan, kata Xiao Changkun buru-buru. Lalu kenapa kamu berdiri di sana?
Cepat ambil barangnya kembali. Zhang Ermao mengertakkan gigi dan berkata kepada Xiao Zhangkun. Presiden Xiao, tidak apa-apa. Sudah seperti ini, mengapa tidak mencobanya? Zhang Ermao bergumam. Apakah dia ingin bermain-main dengan kita atau meninggalkan bukti untuk diungkap di industri? Selama dia bisa jika kita memintanya untuk membayar. Bukankah kita akan menang? Itu hanya untuk meminta dia membayar. Bahkan jika dia tidak membeberkannya, kami akan membeberkannya. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan yang lain. Saya menggunakan ponsel saya dan mengirim pesan WeChat ke adik laki-laki saya. Ponsel adik laki-lakinya berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Lalu dia mengembalikannya dan berkata kepada Zhou Liangyun, "Bos, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya menunggu lebih lama lagi, benda ini akan hilang. Bukan lagi milikku, dan aku tidak akan peduli padanya. Apakah itu dari dinasti Ming, dinasti Song, atau dinasti Tang? Saya ingin menjualnya hari ini, hanya seharga 500.000. Mau atau tidak, jika kamu menginginkannya, ambillah. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan mencari yang lain." Tanya Xiao Zhangkun di dalam mobil. Zhang Ermao, apakah itu akan berhasil? Dia jelas sudah menemukan jawabannya, dan dia akan tetap menghabiskannya uang untuk membelinya. Zhang Ermao berkata dengan santai, "Seekor kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Mari kita mundur selangkah dan berkata, bagaimana jika cucu ini benar-benar, apakah menurut Anda itu dari dinasti Song Utara? Merusak pemandangan jika dia membelinya. Sekarang kita sudah mencapai titik ini. Mari kita tanyakan langsung padanya apakah dia ingin membelinya, khawatir jika tidak bisa dijual. Saya akan memberi Anda 200.000 secara pribadi." Xiao Zhangkun merasa lega. Tetapi dia dengan cepat berkata, "Ini bukan semua tentang uang." Pada saat ini, Zhou Liangyun di toko melihat pada pemuda itu dan berkata, "Kamu harus berpikir jernih. Ini adalah sesuatu yang bernilai puluhan juta. Apakah kamu benar-benar bersedia menjualnya hanya dengan 500.000? Puluhan juta. Saya tidak peduli jika jumlahnya ratusan miliar. Saya ingin 1/2 juta hari ini." Zhou Liangyun menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, saya sangat ingin mengambil barang ini dari Anda. Tetapi sebenarnya tidak punya uang sebanyak itu di tanganku. Aku punya uang tunai. Lihat, aku tidak punya apa-apa di toko ini. Tempat yang ingin aku tinggali di lantai atas belum dirilis, tidak bisa mengambil apapun. Harganya hanya 2-300.000. Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada orang itu dengan terus terang, "Bagaimana kalau ini? Saya punya proposal yang adil. Saya akan memberi Anda bagian dari barang ini. Saya akan memberi Anda 250.000. Mari kita buat kesepakatan. Masing-masing dari kita akan memiliki 50% barangnya. Selama itu terjual, berapapun harganya,
Anda dapat mengambil setengahnya. Bersambung.